Selamat datang di pengentahu.com. Bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini, di sini saya membahas tentang game, smartphone, PC, konsol, video unboxing beserta review, tutorial, smartphone fix, dan beberapa hal random yang saya ketahui dan ingin saya share. Bagi kalian yang tertarik dan suka dengan isi dari konten tersebut, bisa dipertimbangkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video menarik yang saya upload. Follow juga Facebook dan Instagram di @adamisakarsean dan juga temukan artikel menarik di adamisakarsean.blogspot.com. Oke, sebelum lanjut ke videonya kita opening dulu. Kali ini saya akan mereview salah satu gamepad teleskopik terbaru dari IPK, yaitu IPK PG9217. Karena gamepad ini adalah tipe teleskopik, jadi untuk pengetesannya hanya di smartphone saja. Dan saya tambahkan beberapa software mapping yang saya gunakan untuk bermain games. Seperti biasa, saya menggunakan beberapa smartphone sebagai referensi untuk bermain, yaitu Samsung A50s yang menggunakan chipset Exynos 9611 dan Redmi Note 9 yang menggunakan chipset MediaTek Helio G85. Oke, langsung saja kita masuk pada reviewnya. Gamepad IPK PG9217 adalah gamepad teleskopik dual hand, tidak mempunyai nama. Panjang tempat smartphone adalah 135 mm dan dapat ditarik sampai dengan 165 mm. Smartphone dengan ukuran 6,7 inci masih bisa menggunakan gamepad ini. Bentuk handling gamepad ini tidak oval sempurna, tapi sedikit besar di bagian bawah. Handling oval ini disupport dengan cekungan bagian belakang yang dalam, sehingga jika digenggam dengan tangan tidak licin dan terasa solid. Memang bentuk ini lebih nyaman, tapi menurut saya pribadi secara visual kurang menarik karena tidak oval sempurna. Di bagian teleskopiknya terdapat cekungan kotak. Cekungan ini berfungsi untuk tempat kamera pada smartphone yang mempunyai desain kamera menonjol di belakang. Ide ini mungkin muncul karena sekarang kebanyakan smartphone kamera belakangnya menonjol dari bodi belakang. Tidak perlu khawatir, posisi kamera di kanan, tengah, ataupun kiri tetap bisa masuk karena cekungan ini lumayan lebar. Konsep ini mungkin cukup bagus, tapi sayangnya sampai saat ini masalah utama yang membuat gamepad teleskopik dual hand kurang sempurna masih ada, yaitu tidak adanya rongga untuk speaker, jadi suara yang dikeluarkan oleh smartphone masih tertahan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan tetap menggunakan hard case. Jadi masih ada sedikit rongga di bagian speaker. Tapi kalau pakai hard case, jadinya konsep cekungan untuk kamera di bagian belakang terbuang sia-sia. Karena jika menggunakan hard case, kamera otomatis sudah tidak muncul. Karet grip silikon yang berada di dalam teleskopik juga ikut tidak berguna. Karena jika menggunakan hard case, tebal smartphone tidak akan masuk di bagian selah gamepad. Di bagian sisi kiri bawah terdapat lubang. Lubang ini berfungsi untuk smartphone yang memiliki tombol power dan volume up down di bagian kiri sehingga tidak menabrak cover bagian bawah. Gamepad ini mempunyai dua varian, yaitu PG917A untuk yang warna hitam dan PG9127B untuk yang warna merah biru. Saya memilih warna merah biru supaya terlihat seperti ala-ala Nintendo Switch, karena sebelumnya saya juga memilih warna merah biru untuk gamepad Saitek dan memang cukup keren. Tapi IPK PG9217 ini untuk saturasi warnanya cenderung ke warna merah muda. Padahal di box terlihat keren karena warnanya merahnya lebih pekat. Untuk tombolnya sendiri menurut saya terlalu kecil, padahal jika melihat space yang ada di bagian handling masih lebar. Hal ini membuat sensasi menekan tombol kurang mantap. Apalagi tombol-tombol gamepad ini tidak semut alias kaku. Jika kalian melihat video unboxing pertama ketika saya mencoba, analognya tertahan dan tidak bisa kembali. Saya perlu menggerakkan beberapa kali sehingga analog bisa kembali. Jika melihat box dari gamepad ini, tombol face button dan D-pad akan menyala ketika gamepad terkoneksi dengan smartphone, atau mungkin saat mengecas baterai seperti IPK PG9099.
tapi kenyataannya tidak ada lampu LED transparan yang menyala. Untuk koneksi, gamepad ini mempunyai beberapa koneksi, yaitu Android Standard Mode, Edge ID Mode, X360 Mode, Windows PC, PS3, dan Nintendo Switch. Kalau niat hati ingin main stream play lewat Steam di Windows PC dan main secara santai di smartphone sambil tiduran, metode ini tidak bisa karena Steam membutuhkan koneksi X360 Windows PC. Sedangkan gamepad ini harus menggunakan kabel jika ingin menggunakan koneksi X360 Windows PC. Support Nintendo Switch juga tidak berarti gamepad ini mempunyai nilai yang lebih. Karena teleskopik, pastinya Nintendo harus diletakkan pada gamepad. Tapi karena gamepad ini kecil, jadi ya tidak cocok dan bisa jadi tidak muat. Idealnya memang gamepad ini digunakan untuk smartphone. Tapi jika kalian ingin mencoba, cara mengkoneksikannya adalah sebagai berikut. Smartphone Android Standard Mode, tekan Home plus A. Smartphone pada Windows PC atau Edge ID Mode, tekan Home plus X. Smartphone iOS Mode, tekan Home plus Y. X360 Windows PC, Nintendo, dan PS3, tekan R1 sambil menancapkan USB. Gamepad ini sudah menggunakan USB Type-C untuk koneksi dan mengecas baterai. Baterainya sendiri berkapasitas 350 mAh, sangat cukup jika digunakan untuk bermain seharian, bahkan lebih. Ketika mengecas, LED akan menyala dan berkedip cepat. Jika baterai penuh, LED akan menyala dan berhenti berkedip. Karena sudah menggunakan Bluetooth versi 5, gamepad ini terasa cepat, tidak ada delay. Jika tidak digunakan, gamepad akan off dengan waktu 10 menit. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari gamepad ini, walaupun sekilas secara visual itu keren, tapi fitur, bentuk, kualitas, serta kenyamanan bermain masih biasa-biasa saja. Banyak hal yang dikecewakan, yaitu LED fast button dan D-pad yang tidak bisa menyala. Koneksi wajar pada umumnya, terutama untuk Windows PC, harus tetap menggunakan kabel jika ingin koneksi X360. Seandainya bisa menggunakan koneksi X360 secara nirkabel, ada nilai plus untuk gamepad ini. Tombol yang terlalu kecil juga tidak nyaman digunakan. Masalah utama pada gamepad teleskopik yaitu suara yang tertahan juga masih belum mendapatkan solusi. Secara keseluruhan, gamepad ini saya berikan nilai 6,5 dari 10. Dan saya hanya rekomendasikan untuk kalian yang sebelumnya belum mempunyai gamepad. Jika ingin upgrade ke gamepad karena ada versi baru, rasanya tidak terlalu worth it. Karena fitur dan kualitas juga tidak terlalu bagus, apalagi harganya masih di atas 200.000. Oke, itu tadi adalah review untuk gamepad IPK-PG 9217. Like video ini dan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Instagram saya di Adam Isaka Arsian. Kalian juga bisa membaca artikel yang ada di channel ini di adamisakaarsian.blogspot.com. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.